Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nama saya Anatri Sulistyo dari SDN Jembangan 01 Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, CGP Angkatan 10. Saat ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Adapun pembimbing saya dalam CGP 10 Kabupaten Pati yaitu fasilitator Ibu Indriani Rukmaningsih, pengajar praktik Ibu Widya Ayu Apriliani. Keterkaitan materi. Pada modul 1.1, saya belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2, saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.3, saya belajar tentang visi guru penggerak. Dan pada modul 1.4, saya belajar tentang budaya positif. Modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya belajar tentang pendidikan. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah menghamba pada murid. Pendidik berpihak pada murid sesuai dengan bakat dan minatnya. Sedangkan guru adalah ibarat sebagai petani, murid ibarat sebagai benih, dan sekolah adalah ibarat sebagai lahan. Pada modul 1.2, saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak terdiri dari yang pertama mandiri, kedua reflektif, ketiga inovatif, keempat kolaboratif, dan kelima berpihak pada murid. Sedangkan untuk peran guru penggerak, yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, 2 mendorong kolaboratif, 3 mewujudkan kepemimpinan murid, 4 menjadi coach bagi guru lain, dan kelima menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3, saya belajar tentang visi guru penggerak, di mana visi dapat terwujud jika adanya kerjasama semua warga sekolah. Maka diperlukan langkah-langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan sebagai berikut, yaitu bagja, di mana artinya B. Buat pertanyaan, A. Ambil pertanyaan, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Dan pada modul 1.4, saya belajar tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, disiplin positif, kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, ketiga, keyakinan kelas, kelima, keempat, kebutuhan dasar manusia, kelima, posisi kontrol, dan keenam, segitiga restitusi. Lalu ada pertanyaan, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Yaitu saya belajar tentang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri murid tanpa hukuman dan hadiah. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu murid-murid berperilaku dengan cara yang lebih positif. Ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan.
Yang keempat, 5 posisi kontrol, yaitu terdiri dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan yang keenam, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan meyakini keyakinan. Lalu pertanyaan berikutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep inti pada modul budaya positif, yaitu disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal menarik bagi saya adalah posisi kontrol guru. Selama ini, saya jarang menerapkan posisi manajer dalam menangani permasalahan siswa. Siswa yang mengalami masalah disebabkan karena dia ingin memenuhi kebutuhannya. Siswa harus diingatkan pada keyakinan kelas yang disepakati untuk menemukan solusi permasalahan. Di luar dugaan, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah membuat siswa menjadi lebih kuat keyakinannya, bisa mengambil pelajaran dari masalah dan memperbaiki diri. Melalui restitusi, hubungan siswa dengan pihak yang bermasalah dapat teratasi dan fokus guru adalah menguatkan karakter. Pertanyaan berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada ciri cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda selama mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah cara memandang siswa yang bermasalah. Sebelumnya saya lebih memandang siswa bermasalah sebagai sumber masalah, sehingga perlu diberikan konsekuensi. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih memandang siswa bermasalah karena memiliki kebutuhan yang dipenuhi. Siswa tidak perlu diberi hukuman, tetapi dikuatkan keyakinannya untuk perbaikan diri menjadi lebih baik ke depannya. Pertanyaan berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Dalam membuat kesepakatan kelas, sedapat mungkin saya menggunakan keyakinan yang sifatnya universal, seperti bertanggung jawab, mandiri, menjaga kebersihan, dan tepat waktu. Dalam menyelesaikan masalah siswa, saya memandang siswa sebagai pribadi yang unik, yang memiliki potensi dan kebutuhan berbeda-beda, sehingga solusi masalah juga berbeda, tergantung keyakinan siswa untuk memperbaiki diri. Di lain hal, ketika saya menghadapi murid yang tidak menghormati orang lain atau teman, saya mencoba menggunakan langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Pertanyaan berikutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat bersemangat dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai positif di sekolah. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal dalam murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan yang dia yakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru, haruslah posisi sebagai manajer. Dan berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering mempromosikan diri sebagai penghukuman, pemantau. Menurut saya saat itu bahwa dengan memberikan hukuman ketika murid melanggar, kesepakatan adalah cara paling efektif dalam menangani kasus tersebut. Harapan saya mereka tidak mengulanginya kembali. Tapi ternyata diulang kembali. Setelah mempelajari modul 1.4 mulai sekarang dan kedepannya, saya ingin menjadikan peran saya sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Sekarang saya merasa lebih
bisa mengontrol emosi dan bahagia, karena bisa membimbing siswa agar dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan mereka. Perbedaannya adalah dari segi emosi guru dan respon murid. Tanya berikutnya, sebelum melajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga resolusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun hanya menggunakan satu tahapan, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, atau tidak ada manusia yang sempurna. Pertanyaan berikutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah bagaimana menciptakan kerjasama dan kolaborasi yang baik antara murid, guru, rekan sejawat, pemangku kepentingan, dan orang tua, sehingga budaya positif ini dapat berlangsung secara berkelanjutan. Demikian tadi pemaparan yang saya sampaikan tentang budaya positif. Terima kasih. Salam tergerak dan menggerakkan guru-guru hebat untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih.